Definisi Al-Quran rata-rata sudah bisa menjawab, akan tetapi rata-rata ala kadarnya. Ala kadarnya itu Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ada yang menyertakan kalau riwayatnya mutawatir, ada yang tidak, ada yang menyertakan bahwa ia adalah mukjizat, ada yang tidak, ada yang menyatakan membacanya saja mendapat pahala, ada yang tidak. Nah ini ada yang lengkap, ada yang tidak. Lengkapnya kan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW itu jelas ya, bukan kepada Nabi yang lain. Kemudian mengandung mukjizat, i'jaz, ada i'jaz. Kemudian tertulis di mushaf, diriwayatkan atau ditukil secara mutawatir, kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya itu dianggap ibadah. Itu Al-Quran. Kemudian perbedaan Quran, hadis qudsi dan hadis Nabi. Nah itu. Nah ini perbedaan yang dimaksud dari segi kalamnya itu sendiri. Jadi hadis itu bedanya ini sebetulnya ini yang kemarin nanya hadir enggak? Kemarin ada yang japri saya itu. Saya bilang nanti dijelaskan di taklim. Kalau jelaskan WA nanti malah gak jelas. Tapi kayaknya gak hadir. Jadi hadis itu ada dua. Ada hadis secara garis besar ya. Hadis Nabawi dan hadis Qudsi itu kenapa dibedakan? Dan apa perbedaannya dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan hadis itu maknanya dari Allah Ta'ala, tapi redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lafadznya juga dari Allah, lafadz dan makna, berarti tidak ada perbedaan dengan Al-Quran. Lalu hadis biasa, hadis Nabi dengan hadis Qudsi bedanya apa? Hadis Qudsi itu disebutkan di situ, dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Contoh yang dalam Sahih Bukhari Muslim itu, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman. Firmannya itu di dalam hadis Nabi. Firmannya itu secara makna lafadznya dari Nabi SAW, redaksinya. Itu hadis qudsi. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Fa idza dzakartahu dzakartuhu fi mala'in fa idza dzakartahu fi mala'in khairin min, dan seterusnya. Nah itu hadis qudsi. Adapun hadis Nabawi secara umum itu juga terbagi dua. Ada yang namanya hadis tauqifi, ada taufiqi. Ini kemarin yang ditanyakan sebetulnya, tapi yang nanya juga nggak ada. Nggak usah dilanjutkan ya. Atau dilanjutkan. Lanjutkan. Nggak apa-apalah. Ini hadis itu secara kalam ya. Ini kan kita bahasanya kalam.
Kalam itu ucapan, hadis juga ucapan. Nah, ketika Al-Quran itu disebutkan kalamullah, hadis itu juga kalamun Nabi, ditinjau dari segi apa? Dari segi ucapan saja, sudut pandangnya dari sana. Adapun makna hadis adalah qaulnya, perbuatannya, maupun apa? Persetujuannya karena diamnya, itu hadis dan ditinjau dari segi bahwa itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah itu lebih umum daripada hadis. Karena sunnah itu sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Hatta walaupun Nabi tidak mengucapkan sesuatu, tapi terekam oleh sahabat. Nabi tidak melakukan sesuatu, maksudnya Nabi tidak memerintahkan atau mengucapkan sesuatu, tapi terdokumentasikan oleh sahabat, maka itu adalah sunnah. Disebutlah kalau diamnya Nabi akan sesuatu disebut sunnah takririyah. Gerakannya Nabi dalam sholat disebut sunnah fi'liyah. Nabi tidak masa ketika sholat sujud itu harus begini sambil bicara, kan tidak mungkin. Nabi hanya melakukan sujud itidal, sahabat melihatnya. Karena Rasulullah SAW kalau sujud begini, kalau ruku begini, nah itu namanya fi'liyah, itu sunnah. Sunnah itu lebih umum daripada hadis. Ada kalanya itu ucapannya sahabat Anas bin Malik secara ucapan. Ucapannya Abu Hurairah ketika melihat Nabi. Itu. Nah, kalau hadis yang dimaksud ketika ditanya perbedaan Quran, hadis dan hadis qudsi, tentu ucapan Nabi. Nah, kita fokus ke ucapan Nabi. Yang hadis tadi ini yang nanya udah datang. Ada namanya kismun, ada yang namanya kismun tauqifi, ya, ini satu. Yang dua, kismun taufiki. Ini makop, paknya duluan. Nah, ini kismun tauqifi, ini kismun taufiqi, ini fa, ini kop, ini pa, ini kop. Ini tentang al-hadis an-nabawi. Tentang hadis nabawi, ya. Ada kismun tauqifi, ada kismun taufiki. Bagaimana yang taufik itu? Taufik itu betul-betul arahan, tauqib, ya. Tauqib itu betul-betul arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang adalah wahyu, betul-betul wahyu, dan diredaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Redaksinya. Adapun taufiki ini, yang taufiki ini berdasarkan dari ijtihadin Nabi. Ijtihadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastinbat,
Itu tauqifi, yang bawah taufiqi. Jadi memang semua yang dari Nabi itu tidak ada yang keluar dari hawa nafsu, sebagaimana di surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi tidak semua yang keluar itu sudah otomatis jadi wahyu. Ada kalanya itu pendapat beliau sendiri. Nah, jika itu benar, maka Al-Quran turun membenarkannya. Jika itu salah, maka Al-Quran menegurnya. Nah, yang seperti itu masuknya di tauqif, taufiki. Nah, kalau season ini udah boleh masuk TV. Udah. Udah on. Gitu. Boleh. Oh, turunnya sama seperti turunnya Al-Quran, dalam arti tetap melalui wasitoh Jibril alaihissalam. Iya, hanya Nabi yang mengatur redaksinya, lafadznya. Wastinbatihi, istinbat itu. Wa aqarrahu wa aqarrahul wahyu. Wa aqarrahul wahyu aw lam yaqirra. Disetujui oleh wahyu atau tidak disetujui. Prosesnya begitu. Wastinbatuhu wa aqarrahul wahyu aw lam yaqirra. Istinbat itu pemahaman, ya. Ijtihad, kalau ijtihad ya ijtihad. Istinbat itu mengambil suatu hukum dari Al-Quran, itu istinbat namanya. Kalau yang tauqifi ini nggak usah diterjemahkan lagi atau ditakrif lagi, karena selain yang ini pasti masuknya yang tauqifi. Ya nanti nulisnya belum selesai. Udah tulis belum? Wastinbatihi, wastinbatuhu, istinbat ya. Kalau yang agak sulit Arabnya, tulis terjemahnya saja. Jadi ijtihadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman beliau, kemudian disetujui atau tidak disetujui oleh wahyu. Kemudian disetujui oleh wahyu yang turun atau tidak disetujui ijtihadnya tersebut.
Jadi kalau ulumul Quran ngerembet kemana-mana, jadinya ke ulumul hadis kemana ya. Memang ada persinggungan ketika kita membahas perbedaan apa? Perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Arabnya tinggal potret saja ya. Di ininya terjemahnya saja. Bagi yang tidak atau kesulitan nulis Arab. Ini contoh nih. Ini misal ya. Misalnya di bawah. Wa mithaluhu. Contohnya seperti nomor 1, ini di bawah, tentang asra, tentang sikap Nabi, ijtihad Nabi di tawanan Badar. Yang kedua tentang idnun Nabi, idnut takhalluf. Bi ghazwati Tabuk ya. Ini 2 saja dulu contohnya. Ini Asra Badrin. Asra Badrin tentang tawanan Badar. Asra Badrin itu tawanan perang. Jadi musyrikin itu ditawan kan oleh Nabi di Madinah. Kemudian tentang idnut takhalluf, memberi izin tidak berperang kepada kelompok munafikun fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Ini contoh perang Tabuk ya. Ya, saya nggak ikut ya, nggak ikut perang ya. Iya, Nabi mengiyahkan tuh. Itu berdasarkan ijtihad beliau. Yang kemudian beberapa saat turun wahyu dari Allah menegur Nabi. Kalau ini nomor 2, idnut takhalluf bi ghazwati Tabuk. Ini di perang apa? Lah itu kan hotnya MI. Ini kelas pasca sarjana ya begini hotnya. Ya,
Iya, iya, ini yang sebentar lagi akan dijelaskan. Ini sebagian ada yang kesulitan nulisin. Ini udah ya? Apanya? Idnut takhalluf. Takhalluf itu tidak berperang. Duduk-duduk, duduk manis di rumah, duduk manis di layar kaca, tidak ngaji. Kemudian diizinkan sama direktur, ya nggak apa-apa, duduk aja. Bi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, ketika terjadi perang Tabuk. Nah ini nomor satu ini Qur'annya ya. Nomor satu ini Al-Anfal. Al-Anfal ayat 67. Nomor dua At-Taubah. At-Taubah ayat 43. Ini 67, ini At-Taubah 43. Ini dua-duanya contoh dari koreksi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkataan Nabi yang berdasarkan ijtihad beliau. Awas, baik di Al-Anfal 67 maupun di At-Taubah 43, ini firman Allah yang isinya koreksi, teguran atas kebijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebijakan itu berarti berasal dari ijtihad beliau. Jadi Nabi berijtihad, ya Nabi berijtihad. Nabi mengambil pemahaman dari suatu ayat, ya Nabi melakukan itu. Dan Nabi menyampaikannya pada sahabat dan diberlakukanlah sebagai peraturan. Apakah itu sudah menjadi wahyu? Belum tentu, tergantung. Apakah wahyu pada akhirnya ikrar menyatakan betul, atau wahyu firman Allah Al-Quran turun dan membenarkannya atau mengkoreksinya. Dari koreksi-koreksi dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa tidak semua langkah atau yang keluar dari Nabi sudah menjadi wahyu secara matang. Ada kalanya itu ijtihad dan pemahaman pribadi Nabi. Apa? Ya, dikoreksi lebih tepatnya. Bagaimana yang terjadi di Asra Badrin ini? Kita tahu kan ketika perang Badar itu kapan? Perang Badar kapan? 17 Agustus 17 Ramadan, itu hari kemenangan kaum muslimin. Kita tahunya 17 Agustus hari. Hanya 17 Ramadan itu hari kemenangan kaum muslimin, karena pertama kali kaum muslimin melakukan peperangan setelah sekian lama, 13 tahun lamanya diam, diintimidasi. Baru perang itu perang Badar 17 Ramadan, dan dalam jumlah sepertiga lebih sedikit, musyrikin itu 1000 dengan alutsistanya yang komplit ya, kuda, kemudian panah dan sebagainya. Sedangkan kaum muslimin itu hanya 313, sebagian besar dari kaum Ansor, sebagian dari Muhajirin. Dan peperangan pertama ini
menuai kemenangan, meraih kemenangan, itu kemenangan pertama. Makanya Syekh Khudori Bik itu pengarang Khulasoh, pengarang Nurul Yakin, dalam kitab sejarahnya mengatakan harus menjadikan 17 Ramadan itu di samping itu adalah nuzulul Quran, tapi itu memperingati syuhada Badar atau peringatan kemenangan kaum muslimin. Itu pertama kali kemenangan kaum muslimin yang diraih dalam peperangan perdana. Nah kembali, ketika peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, sebagian terbunuh di medan perang. Nah yang hidup ini kan dibawa tawanan-tawanannya. Ya, ini diapain katanya. Nih wajah-wajah tawanan ini diapain. Nabi kan musyawarah. Nabi musyawarah dengan sahabat. Kata Umar bin Khattab begini, pateni kabeh. Udah, mereka dulu itu yang menghinamu ya Rasulullah. Dulu itu, waduh, sampai Umar bin Khattab ini mengatakan begini, jangan sampai ada citra kami ini punya belas kasihan kepada musyrikin. Jangan sampai ada citra itu. Jadi bahkan saya minta si Anu tuh kerabat saya lupa lagi namanya, karena dia punya hubungan family dengan Umar bin Khattab. Kebetulan ya udah dulur, saudara malu-maluin, malah memusuhi Islam. Saya mau pesenin, ini karena kerabat saya, serahkan pada saya sendiri yang akan membunuhnya, kata Umar bin Khattab. Dalilnya apa? Umar bin Khattab itu mengumumkan dalil bahwa Nabi Nuh dulu berdoa, wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafaro. Itu di surah. Nabi Nuh juga pernah berdoa, ya Allah jangan sisakanlah di bumi ini satupun orang kafir. Dia kalau hidup pun nanti mereka menyesatkan hamba-Mu. Kalau kawin juga mereka resepsi, terus punya keturunan juga keturunannya kafir juga. Oleh karenanya lebih baik jangan disisakan satupun orang kafir di bumi ini. Pateni kabeh. Ada yang setuju, ada sahabat tuh yang setuju itu 2 orang. Lupa lagi saya namanya. Cari sendiri nanti. Iya. Nah, Nabi masih mencerna, tidak memutuskan. Kemudian Abu Bakar, bagaimana pendapat Abu Bakar? Kata Abu Bakar begini, bukankah kita perlu kekuatan? Ya, kalau dibunuh nggak ngaruh. Lebih baik mereka suruh ditebus saja oleh keluarganya di Mekah. Kalau masih sayang, susul ke sini. Siarkan kabar ke Mekah, kalau anakmu atau bapakmu atau kerabatmu itu tertawan, tebus satu orangnya 4.000 dinar. 4.000 dirham, mohon maaf. Dinar kemahalan. Kalau dinar 4.000 itu lumayan, ratusan juta kalau sekarang. Jadi hartanya itu, tebusannya jadi kekuatan untuk kita. Ada nilai ekonomis. Kemudian orang-orang yang dulu menghinamu ya Rasulullah, yang dulu ingin membunuhmu, barangkali suatu saat mendapatkan hidayah. Jadi Umar bin Khattab tidak sepakat dengan pendapat Umar bahwa
Mereka kalau hidup akan menyesatkan dan kalau punya anak juga akan menjadi kafir. Abu Bakar berpendapat bisa jadi suatu saat mendapat hidayah. Apalagi mereka kerabat-kerabat kami, kata. Itu kan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kedua pendapatnya. Anta ya Umar, katanya. Kamu sesuai dengan apa yang ada dalam surah Nuh. Ketika Nuh berdoa, wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Dan engkau wahai Abu Bakar sesuai dengan firman Allah di surah Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang ikut kepadaku maka ia bagian dari umatku. Barang siapa yang membangkang kepadaku diserahkan kepada Allah, fa innaka ghafurur rahim. Tapi Nabi akhirnya memilih siapa? Pendapatnya Abu Bakar. Setelah apa? Setelah memuji kedua pendapatnya, tidak menyalahkan pada pendapatnya Sayyidina Umar karena ada Qur'annya. Kalau menyalahkan seperti itu, menyalahkan Nabi Nuh nanti. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memutuskan bahwa tidak ada yang dibunuh, semuanya ditebus kalau mau apa? Kalau mau bebas. Yang gak bisa nebus dikasih tugas, suruh ngajar baca tulis orang-orang di Madinah. Setiap orangnya, misalkan saya miskin banget, gak bisa saya nebus, tapi saya pandai baca tulis. Oh, jadi per orang dikasih 10 anak-anak Madinah untuk ngajari mereka. Nah itu hebatnya bisa baca tulis, makanya ngaji itu bawa buku, bawa tulis. Zaman dulu itu ya udah kadang nggak bisa baca tulis, ditebus juga keluarganya sebatang kara. Ilmu itu alat tukar. Ilmu itu alat tukar. Dengan ilmu seorang bisa bebas. Kembali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberlakukan aturan kepada tawanannya sebagaimana apa yang menjadi pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan ijtihadnya Nabi dan pemahaman beliau pada doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Akhirnya siapa saja yang ditebus dibebaskan, tebus bebaskan. Begitu akhirnya. Jadi kebablasan. Yang penting ada cuan. Umar bin Khattab sampai nyiriin nih, meskipun Umar bin Khattab sudah setuju dengan keputusan Nabi. Ada namanya siapa? Pokoknya dulunya penyair, tukang ngehina Nabi pokoknya. Penyair tukang ngehina Nabi. Ya Rasulullah, si ini jangan dilepasin. Jangan. Serahkan pada saya akan tanggalkan kedua gigi serinya. Saya tahu banget, dulu si ini tuh sering keluar-keluar di medsos. Nyinyir banget. Kata Nabi, jangan. Barangkali dia akan mendapatkan posisi nanti membela Islam, kata Nabi. Ternyata ya, orang itu adalah yang mendamaikan orang-orang banyak ketika Nabi wafat. Ia yang berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana may ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Akhirnya jadi khotib yang orator yang pandai membawa
perasaan kaum muslimin kepada arah yang benar. Tapi sekali lagi itu mengancam. Ternyata ketika semuanya berdasarkan uang, dibebaskan berdasarkan uang, bisa jadi mereka menyusun kekuatan dan tidak ada nilai-nilai di situ pelemahan terhadap musuh. Karena apa? Sesuatunya selesai dengan uang. Turunlah ayat ini, Al-Anfal. Maka nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Tidak pantas untuk Nabi yang memiliki banyak tawanan-tawanan hatta yuthkhina fil ar, sampai benar-benar Nabi itu bisa melumpuhkan musuh-musuhnya di bumi. Gak cocok semuanya selesai dengan uang. Kalau mereka keluar uangnya juga masih banyak, mereka bisa bangun pabrik senjata, bisa bangun tank baja juga. Dikira uang yang didapat itu cukup untuk memperkuat barisan kaum muslimin dan melemahkan mereka. Tidak. Di surah Al-Anfal ini teguran, tidak pantas bagi seorang nabi ayyakuna lahu asra, ada tawanan, yang memiliki tawanan hatta yuthkhina fil ar, sampai betul-betul bisa melumpuhkan musuh di muka bumi ini. Kamu demikian wahai sahabat, turiduna aradad dunya, menginginkan harta duniawi saja. Wallahu yuridul akhirata, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim. Nah, berarti ini adalah koreksi, ayat ini koreksi atas ijtihad Nabi dan istinbat Nabi terhadap suatu perkara. Walaupun tidak disebutkan kesalahan secara total, disebutnya al-khata' al-juz'i, kesalahan parsial. Soal tidak membunuh semuanya itu sudah benar, diganti dengan tebusan itu sudah benar, tetapi ada titik lemah di situ, sehingga kesalahannya pada sesuatu atau semua tawanan hanya selesai dengan fida, dengan tebusan semua. Mestinya tidak semua dibebaskan secara tebusan. Sekiranya akan bisa akan bisa menggalang kekuatan kembali, sekiranya akan bisa melumpuhkan, maka lakukanlah. Nah, ini koreksi atas istinbatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ya pada kenyataannya tidak semua terbebas dengan fida. Ada yang begini, ya Rasulullah, ya Muhammad, orang itu kan belum masuk Islam ketika tawanan. Ya Muhammad, kamu tahu sendiri saya ini orang paling miskin. Wa'ing di iyalun, wa'ing di hajatun. Saya punya keluarga banyak, kebutuhan banyak, gak bisa nebus. Keluarga saya juga gak mungkin nebus, gak punya duit. Nabi dengan kasih sayangnya membiarkannya pulang. Silakan pulang. Ada juga menantu Nabi. Siapa? Yang istrinya Zainab itu Ibnil As. Ibnil As kan saat itu ikut pada barisan Nabi.
Jadi Ibnil As itu menikahi Zainab sebelum sebelum apa masa bi'sah Nabi. Dan Zainab putri Nabi satu-satunya yang tidak ikut serta ke Madinah. Ketika yang lainnya hijrah ke Madinah, Zainab masih di sana karena tidak dapat izin dari Ibnil As. Ibnil As ketika perang Badar ikut di barisan musyrikin dan tertawan. Nabi menyikapi menantunya itu, Nabi meminta pendapat sahabat. Nabi tidak mengatakan ini ada kerabat dengan saya, bebaskan, tidak. Nabi hanya mengatakan jika kalian berpendapat untuk melepaskannya, jika kalian berpendapat untuk apa, memberlakukan seperti yang lain, silahkan. Akhirnya Ibnil As ini tetap ditebus, tidak gratis dibebaskan. Siapa? Ada orang yang membawa dari Mekah, membawa tebusan untuk Ibnil As ini. Tebusannya yaitu kalungnya putrinya, yaitu Zainab. Kan Nabi jadi apa? Terenyuh. Lah, ditebus sama kalungnya putri saya, yang itu adalah hadiah pernikahan dari Khadijah. Waduh, disitulah romantika, apa? Di situ nilai-nilai apa? Perasaan ya. Jadi menantunya ini ditebus, datang orang dari Mekah, katanya ini dari Zainab. Ini adalah kalungnya Zainab, dan Nabi kenal itu adalah pemberian atau hadiah di hari pernikahan. Dari siapa? Dari Khadijah. Nah, Nabi kemudian menyuruh sahabat mempersilahkan, jika Ibnil As ini kalian lepaskan dan tebusannya juga tidak kalian ambil, berikan saja, silahkan. Sahabat pun tidak ada yang berani mengambil tebusan itu. Tidak ada yang berani juga tetap menawar. Akhirnya ada kesepakatan dengan Nabi, silahkan kalian pulang Ibnil As, tapi izinkan Zainab itu nyusul ke Madinah. Barterna itu. Awalnya kan tidak diizinkan. Kamu saya bebaskan, tapi dengan catatan lepaskan Zainab. Kami akan mengirim tim. Nabi mengutus 2 orang sahabat untuk menjemput Zainab. Dan ternyata ketika Ibnil As pulang ke Mekah, ia tidak mengingkari janji, ia pun lantas mengizinkan Zainab dibawa ke Madinah. Pada akhirnya Zainab di Madinah. Dan berselang lama Ibnil As itu datang ke Madinah. Kemudian mengucap syahadat dan dinikahkan kembali. Itu kerabatnya. Ada yang lucu lagi. Al-Abbas, pamannya Nabi, itu juga ditawar. Al-Abbas, awalnya Al-Abbas itu mau dibunuh saja. Al-Abbas sama Akil juga ponakannya Nabi. Saya bunuh kerabat saya, dan engkau ya Rasulullah bunuh Al-Abbas, katanya. Sama Akil ponakanmu. Jangan mentang-mentang paman sama ponakan gitu. Al-Akil itu adik atau kakaknya Ali bin Abi Thalib, Uqail bin Abi Thalib. Tapi karena tadi Nabi cenderung pada Abu Bakar, pendapatnya tidak, akhirnya ditebus. Cuma yang lucu, Al-Abbas mengatakan begini, ketika Al-Abbas harus menanggung biaya tebusan dirinya dan ponakannya Akil. Jadi Al-Abbas harus menebus 8.000 dirham untuk dirinya dan untuk anak dari Abu Thalib, yaitu Uqail.
Kata Al-Abbas, wah ya Muhammad, saya ini kan terpaksa ikut. Saya itu enggak bermaksud memerangimu, kata Nabi, secara lahiriah engkau memerangi kami. Karena engkau ada di barisan mereka. Nah, sikap itu juga ijtihad Nabi, tapi dipuji dalam Al-Quran. Ini yang pujian untuk sikap Nabi. Ini kan koreksian, tapi yang pujian juga banyak. Dipuji, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist walau walau kana dza qurba awil walidaini wal aqrabin. Kamu secara lahiriah memerangi kami. Terus Al-Abbas bilang lagi, wallah ya Muhammad, jika engkau memaksakan tebusan itu dariku 8.000, berarti engkau telah membiarkan saya menjadi orang yang paling fakir di Quraisy ini. Tapi Nabi kan nggak bisa dibohongi. Kalau kita kan pura-pura kere kan bisa. Kalau saya harus ditilang, saya nggak ada buat ini kan. Nah Al-Abbas ini pura-pura. Nabi tahu, hei Al-Abbas, bukankah kamu sebelum berangkat ke Madinah ini kan berwasiat ke istrimu? In mittu, jika aku mati wahai Ummul Fad, tidak apa-apa. Faqad taraktuki ghaniyatan, karena aku sudah meninggalkanmu dalam keadaan kaya raya. Karena sebelum berangkat Al-Abbas ini memberikan harta yang banyak kepada istrinya Ummul Fad. Al-Abbas langsung tercengang. Wallah, demi Allah tidak ada yang tahu percakapan itu di Mekah kecuali saya dan istri saya. Ya. Jadi Nabi itu ya tidak bisa dibohongi. Mau ngomong kalau saya didenda 8.000 dirham, saya akan jadi orang termiskin nanti ketika pulang. Kata Nabi, bukankah kamu sudah ngomong ke istrimu, seandainya aku pergi kemudian gugur di medan perang, tidak apa-apa kan, karena aku telah meninggalkanmu dalam keadaan kaya raya. Kalau enggak memberikan harta yang banyak pada istrinya, enggak mungkin kan bilang seperti itu. Langsung Al-Abbas kaget. Akhirnya ditebus dan pulang, dan akhirnya Al-Abbas ya masuk Islam. Ini jadi ke sejarah ya, mohon maaf. Ini dari hadis ya. Ini hadis. Nah, yang kedua contohnya at-takhallub. Jadi ketika itu di perang Tabuk ada yang meminta izin kepada Nabi untuk tidak berperang. Dan Nabi mengizinkan. Ya mungkin lihatnya kasihan dan sebagainya. Mungkin mau mudik jenguk ibunya dan sebagainya. Ya enggak apa-apa diizinkan. Kemudian turun di surah At-Taubah, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakalladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Di At-Taubah ayat 43. Lima adzinta lahum, kenapa engkau wahai Nabi mengizinkan kepada mereka, orang-orang yang izin tidak berperang itu. Harusnya tidak usah diizinkan sampai betul-betul gitu. Engkau mengetahui mana orang-orang yang sodaku, yang nyata uzurnya itu uzur syar'i, dan mana orang-orang yang berbohong. Ternyata yang minta izin tidak berperang itu memang orang-orang munafik. Kalau orang-orang yang jujur, memang mereka tidak bisa berperang karena uzur, itu ya tidak masalah. Ini Nabi SAW memberikan izin tidak berperang kepada orang-orang munafikin yang berbohong, padahal mereka tidak punya halangan untuk berperang. Ini tentang hadis ya, tentang hadis. Ada pokoknya hadis taufiki itu yang ada
pembenarannya di Al-Quran atau koreksinya dengan Al-Quran. Ini hanya contoh yang dikoreksi. Ada beberapa banyak hadis Nabi yang taufiki, ijtihad Nabi, istinbat Nabi, dan diamini atau didukung, diikrar oleh wahyu Al-Quran. Adapun tauqif itu banyak ya, innamal a'malu binniyat, bunyal Islam ala khamsin dan sebagainya. Itu menjelaskan Al-Quran, menjabarkan dari yang samar, itu banyak. Itu masuknya tauqifi. Jadi bukan dikoreksi maupun diperkuat oleh wahyu. Baik, karena perjanjiannya kalau logistik sudah datang, maka sudah Sudah selesai pembahasan. Dan ini Masya Allah, bisa dibagikan ya, apanya? Oh? Iya, izin tidak berperang, izinnya dari Nabi kepada kaum munafikin. Nabi mengizinkan kaum munafikin untuk tidak berperang. Kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala. Afallahu anka, Allah telah memaafkanmu wahai Nabi. Tapi lima adzin talahum, kenapa sih kamu izinkan mereka? Lima adzin talahum. Tapi diawali dengan afallahu anka, Allah telah memaafkanmu. Begitulah Quran mengajarkan cara menegur terhadap orang yang dikasihi. Jangan langsung kamu ngizinin, enggak. Tapi afallahu anka, Allah telah memaafkanmu lima adzin talahum, di surah At-Taubah ayat 43. Silakan. Nah, ini bisa dibagikan. Iya. Betul, Nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan. Dan ini salah satu dalil bahwa Nabi maksum. Seandainya Nabi tidak maksum, tidak akan ada turun wahyu. Jadi istilah maksum itu bukan berarti hilang sifat-sifat kemanusiaan, ada. Tapi bedanya kalau kita salah nggak dibenarkan sama Al-Quran, sama Allah langsung gitu. Artinya semua orang itu bisa, ijtihadnya bisa benar, bisa salah. Tapi Nabi itu sudah pasti, jika ada sesuatu yang tidak pas, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan. Makanya yang seperti ini ada koreksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Ini bagian dari proses syariat. Sebagaimana kita tahu bahwa syariat juga ada tahapan-tahapannya. Ketika ayat larangan khomer, kan itu 3 tahapan. Bukan berarti gitu, bukan berarti yang satu ini belum pas, tapi tidak, tapi sesuai dengan kondisi. Intinya, apakah Nabi itu maksum dalam hal apa? Pertama, mereka para nabi dan rasul terjaga dari perbuatan dosa. Soal kebijakan, ada kalanya ijtihad itu seperti tadi tentang bagaimana cara itu beliau ada ijtihadnya sendiri, dan ketika benar dikukuhkan oleh Al-Quran, ketika kurang pas, ada sedikit yang kurang pas, maka Al-Quran meluruskan kembali. Justru itulah substansi dari maksum ya, dijaga.
Itu ya, Kang ya. Ini yang untuk apa, Bapak-bapak? Jadi kalau saya lihat hasilnya ini menggembirakan ya, karena hasilnya di atas standar semua. Ini yang untuk akhwat siapa yang koordinir? Nah, yang nggak hadir dipegang dulu aja sama Pak KM. Cukup ya? Hah? Nggak ada. Nah, soalnya nggak ada yang menyertakan apa teks asli dari kitab itu. Kalau yang ada Arabnya sama Arabnya mungkin saya tidak. Hah? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.